Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali di salah satu andalan media online Fokus Priangan dan Nuansa Priangan TV, yaitu acara KUTA, Kupas Tuntas Calon Bintang. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan seorang pejuang gender, seorang emak-emak tapi masih muda. Ya. Namanya siapa, Bu? Lulu Amelia. Namanya Ibu Lulu Amelia, yang informasinya pada tahun sekarang ini beliau akan maju menjadi wakil rakyat di DPR RI ya. Ya. Dari partai apa? Partai Umat. Dari Partai Umat. Dapil Jabar 11. Dapil Jabar 11, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik, dan Kota Tasik. Nomor urut berapa, Bu? Nomor urut 6. Nomor urut 6. Oke, kita akan keluar siapa Ibu Lulu sebenarnya, bagaimana komitmen ke depan jika terpilih nanti menjadi wakil rakyat. Kita lanjutkan acara Kutang berikutnya. Bu Lulu, silakan Ibu sampaikan biografi Ibu kepada pemirsa, mulai dilahirkan sama orang tua sampai sekarang ini. Saya asli orang Garut ya. Ibunya itu saya lahir di Garut. Garut ya. Khususnya di Kota Bumbulang ya. Yeah. Di Liung gitu. Dari pasangan Ibu Anisah, asalnya dari Ciledug. Ciledug. Ya, cucu pahlawan nasional juga. Ibu saya. Luar biasa. Pahlawan nasional Garut. Ya. Ya, terus kakek dan buyutnya pahlawan nasional. Terus ayah saya asli Bumbulang. Asli Bumbulang. Ya. Namanya, Bu? Namanya Bapak Kiai Haji Dada Saltibi. Dada Saltibi. Sanusi. Almarhum atau masih ada? Dua-duanya almarhum. Masya Allah, ya, terus? Terus saya itu lahir memang di Garut, tapi dibesarkan di Jakarta sejak umur 3,5 tahun, karena kan sama kakak itu kesundul gitu, terlalu dekat. Jadi saya yang bungsu diambil sama keluarga dari mama. Jadi dibesarkan oleh kakak. Keluarga mama. Keluarga mama. Jadi masih nenek juga gitu di Jakarta. Jadi saya sekolahnya di Jakarta. SDN Negeri Kota Bambu 05 Pagi Jakarta Barat. SMP Negeri 130 Jakarta Barat. SMA Negeri 16 Jakarta Barat. Terus sempat kerja. Terus kerja dulu waktu itu tuh di PT Dosen Indonesia ya, bagian HRD, Human Resource and General Affairs. Terus bagian PPIC, Production Planning Inventory Control, dan itu PT Dosen Indonesia itu dulu Kris Group ya, PMA. PMA. Perusahaan PMA gitu. Terus sempat saya kuliah dulu ke Garut. Garut pernah ya. Di mana, Bu? Di STISIP, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, Fakultas Kesejahteraan Sosial, jurusan Kerja Sosial Politik. Tapi saya tidak bersertifikat karena terkendala dengan, namanya banyak saudara ya gitu, terkendala dengan biaya gitu kan. Akhirnya saya kembali lagi bekerja di tempat yang sama, di perusahaan yang sama, karena anytime welcome presidennya gitu. Nah, terus sudah begitu saya kerja lagi di situ gitu. Sambil saya sempat jadi background sekolahnya itu dari LPMA yang saya dapat sertifikat, Lembaga Manajemen Akuntansi, Lembaga Pendidikan Manajemen Akuntansi. Itu saya dapat. Hari ini Ibu masih kerja di sana atau sudah? Oh, sudah enggak. Jadi ada niatan itu karena sudah tidak ada ikatan, kemudian maju menjadi caleg gitu ya? Iya, betul. Masih kerja kan udah lama ini, karena usia saya kan sekarang udah 49 tahun, jadi udah merasakan asam garamnya kehidupan lah gitu istilahnya. Sedikit tapi sedikit gitu. Tadi berbicara biografi, lumayan udah kerja. Sekarang Ibu ingin menjadi anggota DPR. Apa tujuan Ibu maju untuk menjadi anggota DPR? Karena ingin dapat gaji gede, atau ingin dapat uang aspirasi, reses, atau bagaimana? Silakan, Bu, sampaikan. Kalau saya mulai merasa terpanggil saja. Terpanggil maksudnya? Terpanggil karena situasi
kondisi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik dalam saja. banyak aspek. Banyak hal dan banyak aspek itu. Ini kacamata saya. Bisa diuraikan lebih jelas? Oh, utamanya dari sisi ekonomi. Ekonomi. Kan? Ekonomi, sosial, politik, secara bernegara gitu kan. Mengelola negara gitu, seperti itu sepertinya gitu. Tapi kacamata saya bukan yang berpengalaman gitu ya. Jadi itu hanya secara umum saya melihatnya gitu. Jadi itu ada keterpanggilan. Ditambah saya melihat data di Garut ini tingkat pendidikan tingginya itu kurang, hanya 5%. Dan tingkat tenaga profesionalnya itu hanya 1,7%. Jadi totalnya itu 6,7%. Jadi ibu ingin meningkatkan itu IPM Garut lah ya. Dan Garut itu juga terkenal kan kota termiskin keempat gitu ya. Gitu. Artinya apa? Artinya apa? Di situ saya membidiknya dari sisi peranan wanita. Jadi memang wanita itu bukan seorang pemimpin, tapi wanita itu punya peranan dominan dalam suatu perubahan. Gitu. Jadi saya ingin wanita Garut itu ada wadahnya, terus ada wadah untuk mewadahi aspirasi, terutama wanita ya. Ini karena wanita itu kan tiang negara. Betul. Seperti itu. Suksesnya seorang laki-laki itu di belakangnya ada seorang wanita. Ya, makanya kalau wanita itu dia akan berpikir tidak hanya anak dan cucu, suami juga dipikirin gitu. Gitu. Justru nanti kalau ibu terpilih nanti bagaimana kewajiban ibu kepada suami, kepada anak itu bagaimana? Sebelum saya melangkah, saya perlu restu dari suami dulu. Dan kebetulan memang anak-anak saya kan sudah besar gitu kan, dan memang dibiasakan untuk mandiri gitu. Dan sesuai dengan visi misi saya juga ingin pemberdayaan wanita membentuk karakter wanita yang mandiri. Karakter wanita yang mandiri gitu. Oke. Kota Garut. Pemirsa, kita lanjutkan acara Kutang berikutnya. Silakan Bu, barangkali Ibu ada komitmen lain ketika Ibu terpilih menjadi dewan. Tadi belum bisa disampaikan kepada pemirsa tentang pemilih wanita seperti apa Bu? Kalau dibilang komitmen gini ya, jadi gini, kalau saya tidak berani banyak janji atau komitmen ya, yang paling pentingnya apa yang ada permasalahan yang timbul dalam masyarakat, terutama wanita gitu kan, gitu. Jadi saya menampung atau menerima semua aspirasi itu gitu. Bahkan undang-undang sudah dibuat kan 30% loh anggota DPR itu harus dari unsur gender wanita. Iya, wanita. Justru saya maju juga itu salah satunya. Dasarnya itu ada keterwakilan 30% dari wanita gitu. Jadi di situ wanita itu harus mendapatkan perhatian. Seperti apa Bu kalau boleh perhatian? Misalkan wanita itu yang hamil dapat apa? Misalkan anak-anak yang menyusui apa, ibu yang menyusui seperti apa? Ada nggak Ibu ke depan yang akan diperjuangkan? Kalau diperjuangkan saya rasa untuk calon presiden kita yang terpilih itu pasti kan gini sebenarnya harus dilihat dulu fungsinya. Di sini saya sebagai legislatif bukan eksekutif, jadi harus isu per isu lah gitu, kasus per kasus. Dalam arti ini kalau yudikatif fungsinya apa, legislatif fungsinya apa, eksekutif apa. Biasanya kalau program-program itu yang membuat eksekutif gitu, daerah ini. Kalau DPR itu hanya memfasilitasi atau mencari problem solving atau penyelesaian dari masalah dengan membuat kebijakan atau polisi regulasi gitu. Jadi biar semuanya itu efisien, efektif, tepat sasaran, dan selain mewadahi memberikan solusi secara adil dan merata kepada masyarakat. Di sini terutama wanita ya, karena saya mewakili wanita di Kabupaten Garut yang
yang notabene pemilihnya tuh paling banyak, lebih banyak daripada pria gitu. Jadi di situ harus ada keterwakilan. Dan kan kalau yang tahu tentang kebutuhan wanita itu adalah wanita. Nah, apa yang akan Ibu sampaikan kepada pemilih wanita biar nanti kaum hawa juga memilih Ibu? Oh gitu. Kalau saya sederhana aja, yuk kita sama-sama untuk melakukan perubahan. Dan wanita itu jangan pernah mau ketinggalan. Memang wanita bukan pimpinan, tapi wanita punya peranan yang dominan untuk melakukan suatu perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Enak banget nih ngobrol sama Ibu ya. Udah kepala 4 tapi masih muda. Oh, begitu. Pembina apa mengikut nih? Dua-duanya. Gini Bu, kenapa saya juga tertarik bagaimana kaum hawa bisa menjadi wakil rakyat ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana nasib perempuan pun harus diberdayakan ya. Berbicara tentang tugas dan fungsi dewan Bu, ya. Salah satunya kan ada legislasi ya, yang membuat undang-undang. Yang kedua adalah budgeting ya, buat APBN. Yang ketiga adalah controlling. Jika Ibu ditakdirkan Allah terpilih menjadi anggota DPR RI, apa yang akan Ibu lakukan dari ketiga fungsi tadi? Saya pertama membuat rumah aspirasi. Rumah aspirasi untuk kaum wanita. Karena di situ pria pun sudah terwakili ketika rumah aspirasi itu diperuntukkan untuk wanita. Karena saya tidak belum terpikirkan untuk jadi pemimpin lah gitu, ibarat kata hanya menjembatani aja untuk. Jadi maksudnya di Garut nanti ada rumah aspirasi untuk menampung keluhan dan berbagai macam permasalahan yang timbul dari yang dibutuhkan, masalah yang timbul dari. Jadi pada saat reses Ibu tampung ya, kemudian Ibu perjuangkan. Iya, carikan solusinya, diperjuangkan gitu. Namun yang lainnya? Jika saya diberi kepercayaan. Yang lainnya? Ya itu aja sudah mencakup saya pikirnya. Karena itu kan kalau masalah rencana atau program itu bisa dibikin sebaik mungkin ya. Yang paling pentingnya kan action sama problem solvingnya itu dari pemecahan masalahnya itu. Ya. Untuk budgeting kan ada istilah anggota DPR itu dapat aspirasi, resesnya aja sekian ratus juta pula. Kemudian aspirasinya lumayan, cukuplah fantastis. Nah, apa akan Ibu lakukan? Apa ya? Soalnya saya belum tahu, dapatnya berapa, belum tahu saya, belum berpikir itu. Saya hanya berpikir fokus kepada perubahan. Gitu. Dayanti udah bilang, dan itu udah booming di dunia maya Bu. Nah, jika itu terpilih, apa yang akan Ibu lakukan? Saya, yaitu dia menerima semua aspirasi, tapi lebih mementingkan kebutuhan publik yang masyarakat itu bukan kepentingan pribadi gitu. Selama wanita itu bisa berdasarkan aspirasi suatu komunitas itu ditampung semua gitu. Lebih jadi ada prioritas lah. Oke. Dan itu perlu kontrol. Nah untuk controlling, bagaimana Ibu melihat? Biasanya itu anggota dewan itu dibilang sebagai stempelnya pemerintah. Nah, apakah Ibu setuju dibilang stempel pemerintah? Saya tidak setuju. Kenapa? Karena justru fungsinya legislatif itu mengontrol sebagai apa sih namanya check and balance, istilahnya seperti itu, untuk mengontrol semua aspek. Karena kan untuk saat ini semua aspek masalah dalam keadaan tidak baik-baik saja seperti itu. Mudah-mudahan saya diberi rahmat oleh Allah untuk bisa mengatasi itu atau mencari solusi itu gitu. Amin ya. Amin. Oke, kita lanjutkan acara kupas tuntas berikutnya. Ibu maju menjadi anggota DPR ya. Apa yang menjadi dasar alasan Ibu memakai kendaraan Partai Umat, tidak partai yang lainnya yang besar, yang sudah pengalaman, kok Partai Umat, partai baru? Apa Bu alasan Ibu? Silakan disampaikan kepada pemirsa. Begini ya, kenapa saya memilih Partai Umat? Satu, saya melihat visi misinya. Visi misinya itu jauh ke depan dan berdasar ya, dan realistis. Visi misinya itu kan
penjoliman tegakkan keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, menuju badatun toibatun warubun gofur gitu. Itu udah jelas-jelas gitu kan. Jadi di situ ada dari visi misi itu terlihat jelas ada perlunya keadilan, kesetaraan gitu dari sebuah sistem. Selama sistem itu memang dikontrol dan dijalankan dengan baik ya, insya Allah itu akan tercapai. Harapan kita seperti itu. Ya, siap. Terakhir, harapan Ibu kepada pemirsa untuk sukses pemilu tanggal 14 Februari. Silakan disampaikan. Kepada semuanya ya, masyarakat semuanya, pada ingat tanggal 14 Februari jangan lupa coblos saya Lulu Amelia, caleg DPR RI dari Partai Umat, dapil Jabar 11 untuk Kabupaten untuk Garut, Kota Tasik dan Kabupaten Tasik. Nomor urutnya 6. Nomor urut 6. Ya. Untuk Pilpres? Untuk Pilpres? Ya. Amin nomor 1. Oke, pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah dalam waktu yang singkat di sela-sela kesibukan dulu, alhamdulillah kita coba mengajak untuk berbincang-bincang. Ternyata luar biasa, beliau punya keinginan, beliau punya komitmen. Jika terpilih nanti akan memperjuangkan bagaimana nasib ibu-ibu menjadi naik harkat martabatnya. Oke, Ibu, Bapak, tentukan pilihan Bapak Ibu pada pileg nanti kepada wakil rakyat yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, baik itu kaum gender, umumnya rakyat Indonesia. Kita lanjutkan acara Kupas Tuntas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.